Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat kan? Mudah-mudahan kalian semua sekeluarga sehat semua. Oke anak-anak, hari ini pelajarannya adalah tematik. Tema 1 ya. Ingat anak-anak, tema 1 itu ada 4 subtema. Subtema yang pertama itu hidup rukun di rumah. Ya, ini teman-teman, ya, anak-anak kalian di rumah hidupnya rukun ya dengan keluarga ya. Oke. Nah, yang kedua, subtema yang kedua yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Ya, kalian di rumah, di sekolahan pasti bermain dengan teman kalian. Nih gambarnya gambar lagi goes. Ya. Kalian kalau goes bersama teman-teman tidak boleh saling berantem, harus rukun. Yang ketiga itu subtema yang ketiga yaitu hidup rukun di sekolah. Ya, kalian hari ini tidak ke sekolahan, nah karena lagi pandemi virus corona. Ya, tapi kalian tetap di rumah juga mendapatkan pelajaran dari Pak Guru ya. Ya, yang terakhir subtema yang keempat yaitu hidup rukun di masyarakat ya. Kalian di rumah itu bersama masyarakat atau tetangga itu harus saling rukun ya. Apa itu teman-teman? Hidup rukun itu apa pengertiannya? Rukun itu terdiri dari 5 huruf ya. Huruf yang pertama adalah huruf R, yang kedua huruf U, yang ketiga huruf K, yang keempat huruf U, dan yang terakhir adalah huruf N. Rukun ya. Anak-anak tahu apa sih rukun itu? Ada yang tahu nggak? Hidup rukun itu apa sih? Ya, hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan saling menghormati. Ya, karena kita akan bahas subtema yang pertama yaitu hidup rukun di rumah. Tentunya pengertian hidup rukun di rumah itu apa? Yo, pengertian hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi semua anggota keluarga ya. Nih ada contoh hidup rukun di rumah. Yuk, ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Yuk, ini ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik ya. Semuanya lagi bekerja bakti membersihkan rumah, menjaga kebersihan. Contoh yang kedua, kalian ketika di rumah mendapatkan tugas dari Pak Guru, kalian bisa bekerja atau mengerjakan tugasnya bersama kakaknya. Ya, sekarang tentunya kalian anak-anak pengen hidup rukun di rumah bersama keluarga ya. Apa sih keuntungannya atau bagaimana caranya hidup rukun dengan keluarga di rumah? Yaitu saling menghargai, saling menghormati, dan menyayangi semua anggota keluarga. Itu ya. Nah, tentunya manfaat hidup rukunnya kalian juga harus tahu. Apa sih manfaat hidup rukun? Yo, ada yang tahu nggak manfaat hidup rukun? Yo, iya, manfaat hidup rukun yang pertama adalah menghasilkan komunikasi yang baik. Ya, menghasilkan komunikasi yang baik dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dan dengan adik. Yang kedua, manfaat hidup rukun yang kedua yaitu silaturahmi tetap terjaga. Ya. Yang ketiga itu memperkokoh persatuan antara keluarga. Ya. Oke, Pak Guru akan selanjutnya Pak Guru akan membacakan cerita yaitu ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ya, kalian dengar ya kan ya anak-anak? Ini cerita bagus sekali untuk kalian dengarkan ya.
Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapat buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Gimana anak-anak? Sudah dengarkan? Iya. Kalau kalian perhatikan, itu ada kata yang berwarna kuning dan bertulis miring. Nah, itu ada apa saja katanya? Buah tangan dan buah hati. Ya. Itu terdiri dari buah dan tangan. Apa sih buah tangan itu? Buah tangan itu artinya bukan buah yang ada di tangan, tapi oleh-oleh. Ya, itu arti dari buah tangan. Yang kedua, buah hati. Ada yang tahu buah hati itu apa? Ayo. Buah hati itu bukan buah yang ada dalam hati, tapi artinya adalah anak. Apa anak-anak? Anak. Buah hati itu artinya anak. Ya. Nah, dari gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya disebut ungkapan ya. Jadi ada buah, ada tangan. Jadi kalau digabungkan menjadi buah tangan. Yang kedua buah dan hati. Kalau digabungkan menjadi buah hati ya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Oke, nih perhatikan tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama itu ucapkan dengan jelas kalimat yang mengandung ungkapan bersama temanmu atau bersama saudaramu di rumah ya. Ya. Selanjutnya itu kita akan belajar mengenal bilangan satuan, bilangan puluhan, dan ratusan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa anak-anak? Iya, gambar kubus. Iya, pintar sekali. Ada berapa jumlah gambar kubusnya? Ada 1. Nah, 1 kubus satuan yang berjumlah 1 digambarkan menjadi 1 kubus satuan. Ya. Kemudian ada gambar yang kedua, gambar kubus. Kita hitung, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, oke, ada 8, 9, 10. Ya, jumlahnya ada berapa kubusnya? Ada 10. Nah, penjelasannya 1 kubus satuan yang berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan ya. Kalau yang gambar yang pertama tadi 1 kubus menjadi satuan, gambar yang kedua itu menjadi kubus puluhan. Nah, yang ketiga yaitu gambar kubus ratusan. Nah, kesimpulan dari gambar tersebut yang pertama adalah 1 kubus melambangkan satuan. 1 kubus melambangkan satuan. Ya, gambar yang kedua, kubusnya jumlahnya ada berapa tadi? Ada 10. Ya, jadi 10 kubus melambangkan puluhan. Ya. Yang ketiga, jumlah kubusnya banyak banget ya. Ada berapa anak-anak? Ada 100 ya. 100 kubus melambangkan ratusan. Paham anak-anak? Oke, ini Pak Guru kasih contoh ya. Ada gambar yang pertama, ini ada ratusan ya, ada puluhan dan ada satuan. Kalau digabungkan menjadi berapa anak-anak jumlahnya? Ya, kalau digabungkan ini lambang ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jumlahnya berapa? Mari kita ingat kembali lagi ke awal tadi. Kalau ratusan itu
100 ditambah 20.